Halo teman-teman, selamat jumpa kembali dengan saya Leonardo Rimba dalam acara Bincang-Bincang Spiritual. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan teman lama saya, Romo Erdas Ronodipuro. Ya, Apa kabar Mas? baik, Romo, kabar baik Pak Leo. Mas Romo Erdas. Romo Erdas saja. Romo Erdas aja, Ya. ya. Dari Kediri ya, Romo. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Dari tapi Jombang, Jawa Timur. Ya, tinggalnya di Bogor. Tinggal di Bogor sekarang ya. Ya, Romo ini adalah seorang pejalan spiritual dari, anggaplah, seorang pejalan spiritual kejawen ya Romo. ya, seperti itu saya lagi sangat suka menikmati banget. Menikmati banget, Iya, menikmati alam alam kejawen kan selalu berhubungan dengan alam. dan Jombang ya. Jombang, Jombangnya Gus Dur, Kotanya Gus Dur ya. betul sekali. Romo ini apa memang dari SD, SMP, SMA di Jombang ya? Betul sekali, dari Jombang. Dan memang sudah mendalami artinya ilmu-ilmu spiritual kejawen sejak masih kecil atau baru mulai mengenalnya sejak kuliah. Itu yang kita kadang-kadang menjadi pertanyaan. Romo ini kok sepertinya bisa melihat situasi alam, bisa melihat pergerakan alam. Apa Romo ini sudah menjalani sendiri sejak masih kecil, tiba-tiba merasa tahu, atau memang belajar dari romo-romo sebelumnya? Itu kadang-kadang menjadi pertanyaan ya. Banyak, apalagi teman-teman kita, adik-adik yang masih muda-muda, waduh kok spiritualitasnya kok tinggi, apa ada yang ngajarin, apa belajar sendiri ya. Ya. Tetapi yang tua-tua ini kadang-kadang pelit, nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Makanya kita sekarang tanya, Romo ini kok bisa belajar dari mana Romo? Sama seperti adanya kehidupan dikarenakan adanya kehidupan sebelumnya, ceritanya begitu ya. Jadi kita kalau memandang seperti itu bisa dan boleh. Misalnya ketika kecil kita pun nggak terasa sudah diajarkan tentang spiritual tuh nggak selalu dari orang tua, tapi dari diri sendiri, dari background sekitarnya. Ketika kita belajar mengetahui kok aku rasanya begini ya, nah itu udah merupakan suatu bimbingan menuju ke spiritualnya. Itu masih kecil, masih SD, atau mungkin ketika lain lagi sudah SMP, apa yang harus kita dapatkan ketika SMP pun, ketika dalam pembelajaran kok tiba-tiba aku ketika berdoa kok ada rasanya ini, nah itu kan ada kemajuan lagi. Nah begitu juga dari SMA kok ada kemajuan. Setiap perkembangan spiritual itu selalu mengalami kemajuan. Begitu juga dengan umur, kita mengalami rasa wise, rasa bijak, rasa mengetahui dengan baik, tidak ada emosi sama sekali. Begitu ya. Nah itu yang kita dapatkan. Kadang-kadang orang itu bingung. Kita banyak spiritualitas tradisional Indonesia. Iya, Ada spirit yang namanya spiritualitas Jawa, iya, spiritualitas, anggaplah spiritualitas Batak. iya, Ada boleh. juga spiritualitas macam-macam aliran keagamaan. Iya. Kalau spiritualitas kejawen itu ciri khasnya itu apa Romo? Ciri khas dari kejawen itu adalah, yang utama adalah selalu kita berhubungan ajaran yang udah diajarkan oleh leluhur kita. Misalnya ya wife-nya lah, rasa bijaknya. Apa itu Wise yang disebut eling? misalnya. Eling juga bisa. Terus ketika ada rasa ngerem dalam emosi, dalam nafsu, dalam apa, itulah udah sebagian rasa dari kejawen perjalanan. Bisa juga dibilang roso ya. Ya, bisa juga dari Rasul. Kadang-kadang mungkin itu yang susah buat orang-orang dari etnik lain ya. Iya, betul. Yang namanya roso Jawa itu susah-susah gampang, Iya, susah-susah gampang ya. Kalau zaman waktu baru ada media sosial ya, waktu itu belum ada Facebook ya. Betul. Masih ada Yahoo Group. Iya, Di situ kita mulai berbincang-bincang dengan spiritualitas, teman-teman. Belum ada Facebook, masih pakai Yahoo Group ya. Waduh, masih semangat-semangatnya ya ngomongin spiritualitas.
masih pada bingung seperti apa spiritualitas Jawa ya. Kalau sekarang kita mungkin sudah banyak yang paham ya. Betul Kita juga sekali. tahu spiritualitas Jawa itu macam-macam. Macem-macem banget. Macam-macam, nggak bisa dibilang seragam, tidak homogen, Betul. tetapi heterogen ya. Spiritualitas Jawa macam-macam, pelakunya juga berbeda-beda ya. Tetapi yang mungkin ada kesamaannya adalah tentang Roso itu ya. Tentang Roso itu. Tentang eling juga ya. Kalau dulu ada istilah durung Jowo. Nah, durung Jowo artinya belum Jawa, belum menjadi Jawa. Kalau belum bisa menampilkan diri sebagai orang yang stabil, seimbang, itu dibilang durung Jowo. Kamu durung Jowo, biarpun etnik Jawa tapi belum jadi orang Jawa. Tetap ada rasa kalau bilang ya ada kamu kok kelihatan Jawa nih ya. Jawa nih tuh orang seperti kayak orang Jawa bener, tingkah lakunya kayak orang Jawa. Pola pikir dan tingkah lakunya, kesabarannya itulah seperti orang Jawa. Nah, itu. Jadi ini suatu apa ya, suatu mungkin juga seperti semacam suatu gaya hidup ya. Gaya hidup, bisa ya. Gaya hidup orang Jawa itu memang begitu itu. Kalau saya bilang malahan, kalau kita ambil contoh ya, yang seperti orang Jawa itu Presiden Obama loh. Karena bukan lama di Jakarta ya, beberapa tahun dari SD kelas 1 sampai kelas 5 mungkin ya. Kebanyakan makan sate. Itu seperti orang Jawa kalau bicara itu halus sekali. Betul. Terakhir saya lihat Presiden Biden ya, Joe Biden, waktu pelantikannya Romo, saya lihat Presiden Biden itu pidatonya kok kayak orang Indonesia. Kayak orang Jawa juga. Ya. Dibandingkan dengan Presiden Trump ya, yang seperti gayanya yang kasar sekali. Obama dan Biden ini mirip-mirip orang Indonesia ya. Sebab Biden ini boleh bilang pelanjut Obama. Dan sebagai pelanjut Obama, gaya Jawanya sedikit banyak tuh nempel. Jadi kalau ngomong-ngomong soal politik ya spiritualitas juga jerepet-jerepet politik. Bisa. Kayaknya ya memang kelanjutan Indonesia menjadi, anggaplah mercusuar, kayaknya ini jalannya sudah kembali ke jalan yang benar ini Romo. That's good itu, bagus itu. Jadi spiritual Indonesia kita harus kayak mercusuar. Mungkin bisa dibilang ada, kalau ada orang yang mengerti dan memahami Indonesia lah, bisa dikatakan Jawa lah sebagai senternya. Ada yang mengatakan begitu. Ketika dalam dunia pun keadaan seperti apa, senternya is Indonesia, Jawanya terbuktinya mulai zaman sejak dulu sekali, ketika zaman mungkin atau peradaban ya, mungkin peradaban itu dalam arti ketika kultur sebelum terbentuk di Jawa inilah adanya kehidupan. Nah, kulturnya itulah, makanya aura spiritual di Jawa Indonesia sangat luar biasa. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan nanti melanjutkan lagi dengan moderator Anda, Wahyudi Apriansyah ya. Tetapi sebelum Wahyudi, saya persilakan untuk mengambil alih percakapan. Saya akan teruskan dengan satu pertanyaan lagi Romo ya. Monggo. Romo Erdas, kalau lihat perkembangan dunia spiritual di Indonesia saat ini dibandingkan anggaplah 20 atau 10 tahun yang lalu, bagaimana perubahannya menurut Romo? Apakah kita semakin tercerahkan sebagai satu bangsa anggaplah, atau kita semakin terpuruk ya? Saya tidak akan bertanya seperti ini kepada teman-teman yang masih muda, enggak bakalan. Saya akan cuma bertanya ini kepada teman-teman yang senior seperti Romo ini, sudah puluhan tahun malang melintang di dunia spiritual Indonesia, pasti tahu bagaimana perubahannya. Bagaimana dulu kita begitu kagum dengan nama-namanya ilmu kesaktian. Apa masih Romo contohnya seperti itu? Ayo silakan. Kalau dalam spiritual itu ada beberapa kategori. Misalnya ketika
zaman era dulu spiritualnya adalah orang sakti itu luar biasa. Beberapa tahun kemudian, mungkin dikatakan puluhan tahun, bukan belasan ya, puluhan tahun, ada naik tingkat tinggi lagi, bukan orang sakti tapi orang pintar. Orang pintar itu seperti apa? Orang bijak itu muncul ya pada bangsa kita Indonesia, dan muncul lagi puluhan tahun lagi ada sesuatu generasi penerus kita, spiritualnya lebih arif, anak-anak muda pemikirannya sudah sampai pada kayak orang yang senior, bisa menuju begitu, bisa loh ya, bisa. Tapi ada juga yang, nah yang kita sayangkan adalah, saya mohon maaf, ada kearoganan. Aroganan itu tidak boleh pada ada generasi yang masih muda-muda, misalnya suka tawuran, itu tidak arif, tidak bijak. Bukan pada saatnya kita menunjukkan jati diri seakan-akan aku jagoan, bukan tempatnya. Tapi brilian dari otak, mampu, bijak, itu yang harus kita tanamkan pada generasi dan generasi selanjutnya. Oke. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Kalau tadinya kita kagum yang sakti-sakti, sekarang kita mulai kagum kepada yang pandai-pandai, dan kita mulai meragukan mereka yang merendahkan orang lain. Iya. Ya. Setahu saya itu spiritualitas bukan Indonesia saja, tapi di mana-mana itu adalah kita menganggap semuanya setara, Romo. Betul Iya, nggak? iya. Kita dari aliran apa saja tuh semuanya sebetulnya setara. Tidak pantas kita bilang, aduh, aliran saya yang paling nomor satu, yang lain itu lebih bawah, lebih rendah. Kayaknya nggak pantas, ya. Sebab setiap orang itu memilih aliran sesuai dengan apa yang paling cocok. Nah, Iya. dan tiap aliran punya tingkatannya masing-masing. Tetapi kalau sesama aliran dibandingkan, dijejerkan, kita tuh semuanya sama. Nah, makanya saya suka lebih banyak pakai istilah pejalan spiritual. Iya. Kita Bisa. berjalan. Kita berjalan belum tentu dijamin sampai loh. Jadi jalan aja terus. Ada juga tadi ketika kita berjalan dalam suatu jalan di jalan besar gitu maksudnya, ketika kita melihat seseorang ada yang kaya, ih bukunya keren banget tuh Gusti, keren ya itunya ini, kita melihat bagus untuk dianya, kita pikirannya juga begitu. Suatu ketika kita juga ada melihat orang kaum papa, apa yang kita pikirkan terhadap kaum papa itu, kita melihat, aduh Gusti, kita sebetulnya sudah bersyukur banget, mengatakan, duh Gusti, menangis kita, hati menangis, kok ngoten, kok begitu Gusti. Tuhan, sebetulnya semua manusia itu kepingin yang baik, seperti yang kaya, tapi Tuhan lain lagi, bahwa inilah yang kaum papa, maka kamu akan mengatakan, duh Gusti, penuh welas asih, berilah kasih daripada yang kaya itu. Apa yang kita sama sekali tak ada kasih, ya kan? Nah, itulah perbedaan kehebatan Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta. Dengan kata lain, spiritualitas itu mencakup etik-etik ya. Betul sekali. Betul. Etika. Jadi yang namanya menghargai sesama, yang namanya membantu sesama, itu termasuk ya Romo ya. Betul, ya. Bukan berarti kita jalan sendiri, ngebut sendiri gitu, enggak ya. Enggak. Enggak ya. Nah, itulah teman-teman ya. Yang namanya spiritualitas manusia itu berkembang terus ya.
ya suatu saat kita bilang mungkin kita pernah jatuh merasa diri paling nomor satu, tetapi makin lama kita juga pakai sadar ya. Saya juga pernah loh merasa betul. waduh kayaknya gue yang paling bener deh, tapi lama-lama sebener-benernya kita seberapa bener sih ya. Dunia belum berakhir loh, dunia masih jalan terus ya. Oke, Romo silakan, saya akan panggilkan moderator kita Wahyudi Apriansyah yang kelihatannya sudah siap di sini untuk menggantikan saya. Silakan Mas Wahyudi. Yuk. Sumonggo Mas Wahyudi, apa kabar? Selamat datang Romo. Terima kasih sama-sama. Iya, Romo sudah lama ya di sini ya. Cukup, tapi kita nggak pernah termakan dengan waktu. Jadi kita enjoy menerima obrolan dengan Pak Leo. Betul. Nikmat itu dalam arti bertukar pikiran dalam ke spiritualnya yang membangun. Betul. Nah itu. Saya sebelumnya mohon maaf, Iya. jadi agak tidak sebentar ya di jalannya. Jadi kita kita mulai aja dengan dengan saya. Romo asli dari mana Romo? Saya dari Jawa Timur, Jawa Jombang. Timur ya, Iya, Jombang ya. Jombang, kotanya Gus Dur. Katanya Gus Dur. Jombangnya sebelah mana Romo kalau boleh tahu? Kalau di Jombangnya saya di kotanya Kepanjen. Oh, di kotanya. Iya, kita sekolahnya itu. Tapi Baik. karena background orang tua adalah tentara, jadi suka pindah-pindah ke sana ketika zaman dulu. Saya aja kelahiran Madura saya. Madura. Kelahiran Madura. Iya. Cuman kelahiran aja. Jadi memang kita itu budayanya memang tentara ya. Iya. Kebetulan keluarga saya juga tentara. Oh. Iya. Jadi Iya. saya ada darah Jawa Timur juga. Oh, Jawa Cuma- Timur mana? Mojokerto. Oh, Mojokerto tetangga dong. Di Betul. Mojokertonya mana? Bapak saya itu setengah Kalimantan, setengah Jawa. Gitu. Mojokertonya ini, pokoknya Dayang Sumbi itu masih saudara sama saya. Oh gitu. Yang industri jamu, Iya, tanaman obat keluarga itu ya. Iya, iya. Daerah saya dusun ya. Dusun ya. Dekat ini yang banyak situs lah pokoknya situ. Iya, betul sekali. Gudangnya situs itu Mojokerto. Gudangnya situs. Tapi perbatasan antara Mojokerto dengan Jombang itu pun juga Masih banyak situs-situs. ikut Ya. terasanya gitu. Mungkin Mau cobain ya. ini salah satu yang membuat Romo menjalani mempengaruhi perjalanan spiritual Nah, Romo. Bisa juga ya. Itu istilahnya kalau kita aroma, mungkin minyaknya, mungkin airnya, ya Iya. kan? Airnya itu terasa bagaimana cara menikmatin, kesetrum lah diri kita gitu, maksudnya gitu Iya. loh. Jadi kesetrum, disitulah perjalanan spiritual yang secara nggak langsung kita udah dibimbing, dibina oleh mereka, leluhur kita dalam kespiritualnya kita. Nah, itu Secara tidak langsung kita dibimbing ya. betul itu. Iya. Banyak yang diajarkan. Kok ada yang ini? Misalnya kita melihat ini, duh, kok bisa begitu ya? Nah, timbul pertanyaan itu, ada yang jawab. Tuh. Oh, seperti ini ya. Itu waktu kita masih kecil. Jadi Betul. udah dibimbing, udah diarahkan gitu. Nah, itu. Jadi saya itu kalau kan belakang rumah tuh banyak kebun tebu ya Mo ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau petani nyangkul itu nemu situs Iya. ya, atau mungkin ada semacam bangunan yang ada batu batanya gitu ya, batu Iya, bata iya. merah yang Iya, gede-gede. besar-besar ya, lebar-lebar Iya, gitu ya. Iya. Nah, itu kan bukan buatan zaman sekarang ya. Iya, itu memang zaman dulu itu. Jadi seandainya pemerintah itu mau menggali lagi budaya Indonesia, mungkin Jawa Timur itu banyak candi ya, banyak situs Karena yang ya situs-situsnya di sana itu cuma coba. saya lihat itu memang harus hati-hati ininya pakai kuah. Itulah Ya, iyalah. kesuwen kalau orang sana bilangnya. Ininya pakai Iya.
kayak cara membersihkannya ya. Takut ada goresan, siapa tahu goresan itu ada sesuatu makna dalam suatu tulisan. Betul. Nah, tulisan itu yang harus kita terjemahkan. Apa sih? Dulu tuh ngomong apa? Mungkin ngomong apanya itu ketika aku mau ngomong inilah. Mungkin kalau kita ngomong misalnya sedang makan atau selamat makan. Oh, ketika itu dia mengutarakan mau selamat makan. Selamat makannya kira-kira jam berapa? Nah, itu kemudian ketika diterjemahkan lagi, dulu itu makanannya khasnya apa? Nah, nanti di situ bisa diterjemahkan, bisa diarahkan. Nah, itu maksudnya supaya artinya Jangan. di alon. betul. Iya. Memang ada filosofinya ya. Betul sekali. Baik. Ini Romo tahun berapa Romo hijrah ke Jakarta? Ke Bogor ya? Saya pertama kali di Jakarta sekitar tahun 91, 91. ya. Kemudian ke Bogor Ke Bogor. ketika ayah saya dipanggil Gusti Allah. Dinas terakhir ya? Uh, Terakhir di Bogor. enggak, ayah dinas terakhir di Jombang sana. Jombang. Iya. Kemudian ketika ayah nggak ada dan di Jakarta banjir setiap periode berapa 5 tahun sekali atau apa itu. Betul. Pada waktu itu tahun 2004 atau 2005 itu 2004 mungkin 2005 lah 2005 ketika banjir gede itu dan di tempat saya kebanjiran, maka ibu saya kan ada yang di Bogor, saya pindah ke sana bersama anak-anak sekalian. Kebetulan pas anak-anak saya lulus SMP dan lulus SD, jadi sekalian pindah Kalian pindah ke Bogor. iya pindah. Saya itu ngalamin waktu saya ke saudara saya di dekat Kelapa Gading itu. Iya. Itu orang sampai ngungsi ke flyover. Wih. 2007. Iya. Banjirnya luar biasa itu. Sampai kerendam semua rumah-rumah ya. Iya, betul, ya. Itu. Tapi Romo 2005 ya udah ke Bogor 2000 ya, 2005 mungkin 2005. Soalnya 2004 bulan 9 itu ayah saya nggak ada. Meninggal. Nama ayah Romo mungkin kalau boleh tahu? Darussalam. Darussalam. Ya. Terakhir ini ya, apa Perwira juga ya? Ya. Di daerah sana. Di Kebetulan memang kita satuin. Kakek saya itu dulu dosen secapa Oh. di Bandung. Iya. Jadi beliau itu banyak mengajar calon-calon perwira, termasuk yang ngetop-ngetop. Iya. Kalau itu karakter dari seorang tentara selalu Disiplin. mengajarkan, ya bukan disiplin lagi tapi harus berani. Ininya juga harus brilian, harus melakukan apa yang harus dilakukan. Nah itu. Saya itu yang saya ingat itu naruh kunci di sini, ini di sini, semuanya harus serba disiplin. Ya. Waduh, saya bilang. Kalau kakek saya itu, yang saya ingat itu aja sih sebetulnya. Tapi ya kakek saya tentara, jadi anaknya kan cewek-cewek 3 nih, cowok 1. Iya. Ini dapat tentara 4 ya, 4 cewek, yang 3 dapat suaminya, anak buahnya, ya tentara semua. Iya. Ibu saya aja enggak. Jadi alhamdulillah lah. Jadi enggak terlalu tertentara banget gitu. Jadi Romo kalau boleh tahu nih latar belakang Romo mendalami spiritual itu awalnya gimana, Mo? Kalau mendalamin spiritual itu Romo sih nggak pernah terasa bahwa saya mendalami Menjalani spiritual. aja seperti Iya. mengalir gitu aja. Jadi ya. mengalir itu dimulai dari kecil, kita nggak terasa bahwa kita sudah melakukan spiritual itu dan memahami, mengerti pun itu sebetulnya kita belum mengerti kalau nggak dikasih tahu. Yang ngasih tahu siapa? Ya tentu diri sendiri. Diri sendiri. Sebelah kiri kanan. Betul. Misalnya leluhur ada yang ngasih tahu ini
ternyata ya olah pikir, olah spiritualnya. Nah itu pada akhirnya itu. Tapi Romo ngambilnya lebih ke filosofi Jawa atau apa yang lebih Romo? Saya sendiri lebih suka Jawa, kearifan Jawanya. Kearifan Jawa ya. Iya. Dan internasional juga mungkin. Internasional itu secara rasio, Secara rasio itu dalam arti kita mau pemikiran apa, kita nggak misalnya jangan terlalu berhubungan dengan suatu kepercayaan atau agama. Nah itu pergunakan rasio, adalah rasio. Universalitas Ya, mungkin ya. jadi Dan logika ya. logika yang kita manfaatkan, bukan ke agama, bukan ajaran leluhur Bukan atau ritual apa. ya. Ya, logika. Jadi misalnya 1+1 adalah harus 2, tidak boleh ada mendekatin atau nganu, harus 2. Sama kan? Betul. Bisa kan kalau kita misalnya 1+1 limit 2, Oke. kalau bahasa sainsnya. Bahasa sainsnya. Iya. Jadi lebih mengedepankan rasionalitas Iya. ya, logika berpikir ya, Iya. akal Sebelum- sehat ya. Sebelum kita melakukan secara spiritual misalnya kok ada sesuatu yang aneh kayak ini, emangnya kita harus berpikir membuka mata batin? Jangan dulu, rasionya dulu pakai, kalau nggak bisa baru kita nemu. Jadi jangan dikalahkan rasionya dulu oleh Rasio nomor 1 ya. rasio, Rasionalitas. jangan sampai dibodohin gitu. Ada peristiwa penting yang mungkin paling berkesan buat Romo saat mungkin masih muda atau mungkin ya di tengah perjalanan spiritual Romo, mungkin bisa diceritakan ke penonton. Jujur dulu ketika masih kecil ya, masih mungkin kelas 2 Kelas 2 SD, SD. kelas 1 SD itu zamannya dulu ada nomor nalo atau apa kayak SD gitu loh, ya, semacam ya. itu nanti besok nanti malam keluar nomor berapa ya. Oh aku jadi kan- orang besar ini nanya ke Romo gitu iya, ya? orang udah gede-gede udah kan, Heeh, kan kita kan hidup di asrama. iya. Terus Romo nggak mungkin jawab nomor sekian enggak, tapi dia bawa ini, hebatnya bawa buku Bawa buku. buku itu buku nomor yang Iya. 1001 mimpi ya. Iya. Terus cuman Romo ngeliat gini aja, ini udah Ini. nanti malam mesti keluar. Itu Oh gitu ya. Ya, Jadi tempat bertanya nomor dulu ya. nomor itu. Ada juga Sering kata-kata- itu tembus. sering tembus. Sering nembus. Iya. Paling besar berapa Romo ini Kalau nomornya? dulu kan cuman hanya sampai 100 ya, dulu loh ya. Dulu ya. Dulu sampai 100. Masih ada 5 perak ya. Iya. 5 perak. Tuh. Zaman Bukan 5 perak, paling seringgit. seringgit. Seringgit itu berapa? 2,5. Biasanya. 2 rupiah, 1 rupiah. Nah, itu dulu. Saya ngalamin sih zaman 5 perak gitu ya. Iya. Beli permen 5 perak gitu saya ngalamin. Makan bubur 10 perak ngalamin. Iya. Jadi masing-masing era itu ketika dalam spiritual kita SD kita dicekokin seperti itu. Emangnya kita harus selalu nomor itu sampai gede? Enggak kan? Enggak. Harus ada perubahan. Ketika SD kita mengalami itu, terus kita bisa menjawab ini. Ketika SMP pun kita bisa melihat, duh Gusti, aku kok melihat engkau ya, ada malaikat. Ya. Ketika kita berdoa gereja, kok saya melihatnya itu ya, terlihat itu. Terus kemudian ketika SMA pun apa perjalanan spiritualnya kita, saya disuruh ini. Kita nggak menuntut sesuatu harta gunung gini itu, tapi kok penunjuknya saya harus disuruh membaca kitab suci terus, buka baca tiap hari apa yang kan. Ketika lulus SMA perguruan tinggi pun kita harus apa yang harus kita. Nah itu kemudian sampai sekarang kita nggak terasa ketemu Pak Leo ini loh kok perjalanan saya kok nggak terasa bisa seperti Bisa ini. terkoneksi ya. Betul. Nah itu sampai sekarang pun
ada sesuatu kenikmatan ketika loh, saya kalau ngobrol sama mbak saya kok begini ya ini. Kemudian ayah saya, kemudian saudaranya mbak ketika diajak jalan ke daerah Madiun. Madiun. Kalau dari kakek saya ayah itu dari Madiun. Madiun. Ya, Madiun tuh memang gudangnya itu ya, Gudangnya para sesepuh spiritualnya gitu. kejawen lah ya. Iya. Sesepuh Betul sekali itu. yang masih memelihara kearifan. Nah, dari situ tuh temu-temunya bisa begini yang diajarkan. Mbak saya kalau ngomong dulu gini. Le, ini loh le, ini. Begitu juga Mbak Putri yang diomongkan ini. Oh, begitu ya cara keagungan arif seorang kakek nenek memberikan wejangan pada cucu-cucunya. Nggak terasa itu kelak kemudian menjadi perjalanan dari spiritual Kita ya. diri kita ya, sampai sekarang pun ketika beliau nggak ada, sekarang siapa yang harus membimbing kita? Nggak terasa yang kiri kanan juga pun selalu berada pada kita. Berarti pondasinya yang Romo terima itu, Romo lakukan itu di daerah Jawa ya, Betul, di Jawa yang membentuk karakter spiritual Romo ya. ya. Nah, kalau untuk perjalanan spiritual Romo selama di Jawa Barat ini gimana? Ada sesuatu yang menarik nggak? Mungkin menemukan sesuatu kah atau? Kalau di sini di Jawa Barat sini saya sering ketika kita komunikasi, saya nggak pernah komunikasi dengan ini tuh ketika di ibu, saya bilang ibu ya, Ibu Ratu Galuh Ya. yang di Kebon Raya. Kenapa saya memanggil ibu? Karena dia sendiri mengangkat anak. Inilah anakku yang dulu datang, yang sini gitu. Nah oke, aku manggil ibu. Suatu ketika aku ke dia bersama teman-teman, ada malam-malam jam 12 malam kita datang ke sana bersama teman, ada sesepuh juga di pesariannya beliau. Di situ ada banyak kembang pesarian. Saya lihat itu Gusti, aku kepingin yang dari kamu apa buat Itu saya. kesariannya di Kebun Raya Bogor. Iya. Saya ambil salah satu. Saya ambil. Karena saya belum memiliki kekuatan apapun. Saya ambil melatih. Sebetulnya ini ketika kok masih kembang gini aja. Kalau bisa ayo berubah jadi apa kayak batu akik atau batu mustika gitu. Nggak berubah, ya udah. Balikin. Ketika dibalikin ada teman saya yang memang senior gitu ya, sesepuh. Langsung diambil, cerep. Dapat ya. Jadi Mustikanya. batu. Betul, batu mustika. Itulah. Kalau pas Romo pegang nggak jadi. Belum. Karena itu sebetulnya ada harus yang diomongkan atau apa mantranya. Nah itu Itu masih di Kebun Raya itu ya. Kebon Raya. Memang banyak kejadian mistis Kebun Raya Bogor ya. Banyak sekali, banyak banget itu. Di situ juga memang ruang lingkupnya. Kebetulan waktu tahun 2000 itu saya kan punya pacar ya. Ya, Kuliah di IPB. ya. Jadi dari Bandung itu saya hari Minggu itu, suatu hari Minggu saya ke Bogor pagi-pagi. Kemudian dia ngajak ke Kebun Raya Bogor. Tapi malam Jumat sebelumnya itu kan di Bandung itu ada acara radio ya. Judulnya Ya. Nightmare Side. Ya. Dulu ya. terkenal deh pokoknya yang cerita-cerita tentang kejadian-kejadian mistis di Kota Bandung, di Jawa Barat lah ya. Nah, itu masuk ke Radio Ardan namanya. Nah, jadi ceritanya itu ada kisah seseorang yang 10 tahun menghilang, kemudian balik lagi, masih hidup, tapi nggak tambah tua. Jadi dia itu lagi di Kebun Raya Bogor, kemudian dia mendengar suara gamelan, orang iring-iringan gitu ya. Ya. Kemudian dia ikut iring-iringan, kemudian berhenti. Kamu nggak boleh ikut. Kenapa? Saya pengen lihat katanya.
ini bukan bagian kamu gitu. Pas apa namanya, ya mungkin 1 jam kemudian baru dia disuruh dianterin sama kayak inilah ya, kayak pengawal gitu, disuruh keluar gitu. Iya. Tapi pas dia keluar itu udah waktu itu Keluar. udah 10 tahun. 10 tahun. 1 jam itu. Jadi pas dia balik ke rumah itu istrinya udah nikah lagi, anaknya udah besar. Tapi dianya nggak tambah tua itu. Nah, waktu pas saya diajak ke Kebun Raya Bogor sama pacar saya itu, nah saya kan baru dengar cerita itu Iya. ya. Terus saya dengar suara itu rame-rame gamelan gitu, lagi rame-rame gitu. Waduh, jangan-jangan yang saya dengar yang saya dengar kemarin nih. Ya udah, akhirnya saya ini cepet-cepet keluar aja dari situ gitu. Emang apa namanya? Ada beberapa daerah di sana yang memang ada kayak suatu pantangan di daerah sana ya, Betul. daerah Kebun Raya ada suatu pantangan yang jangan dilanggar. Iya, itu mungkin ada suatu peninggalan yang Iya. apa namanya, memang sebagai penanda ya, sebagai penanda. Dan itu mungkin orang Belanda tahu betul ya, situ ya. Itu wilayah yang sangat dijaga ya. Kalau Belanda sih dia tidak pernah berpikir semacam kayak kepercayaan kayak begitu itu. Betul. Mereka secara rasio aja. Mereka logis ya. Iya. Sama Kemungkinan siapa Raffles ya yang apa namanya? Mungkin itu wilayah yang sangat penting gitu Iya, ya. iya. Dan itu dijaga betul gitu, tidak dirubah Iya. sedikit pun dari zaman dulu ya, karena mungkin merasakan sesuatu yang Sama- berharga lah gitu. Sama kayak opa saya dulu. Hmm? Cerita ketika kalau dari opa oma saya dulu kan dari Sumeneb ya. Sumeneb, Madura, Madura Timur. paling ujung. Oh Iya. iya. Ketika memang opa oma saya suka berburu gitu. Jadi berburu babi ya. Hmm. Celeng. Celeng ya, babi hutan masih Ya, banyak babi tuh. hutan. Ketika berburu babi hutan itu di situ ada orang yang katanya dari orang-orang penduduk setempat, kalau ada orang baru ditanam itu baru dikubur, itu Mhm. pasti ada yang ngeker itu. Ngorek-ngorek gitu ya. Ngorek. Ternyata ketika dilihat benar, kakek saya kan nggak pernah percaya masalah ini itu. Dikirain ada mayat nganu sendiri atau apa gitu. Hmm. Dilihat itu ternyata ada si babi hutan itu sedang mengetuk itu Mm-mm. orang yang baru ditanam itu yang di balik kubur. Kuburan itu. Nah itu ketahuan gitu kan, kakek saya kan selalu suka berburu, tembak langsung, itu buktinya bahwa tidak ada sesuatu kekuatan takhayul gitu. Tuh kalau kakek saya gitu. Kalau orang yang percaya tahayul, wah itu ada apa? Dikait-kaitkan Sama dengan iya, orang kalau meninggal katanya ini keluar fosfornya. fosfor, Putih. semacam gas. Ya, putih-putih keluar gitu. Betul. Itu lihat aja kalau nganu, udah itu kalau kakek nenek udah ngelihat opa saya, opa kalau ngelihat itu, itu cuma nanya itu aja. Jadi sama sekali nggak ada yang ditakuti. Betul. Logika sekali. Terus terang kakek nenek dari Jerman lah. Jadi pemikirannya nggak ada predator Sangat banget. logik lah ya. Iya, predator banget. Jadi nggak ada percaya secara takhayul. Mungkin kalau secara agama pun juga. Ya, memang masyarakat kita itu memang masih banyak tahayulnya. Iya, kalau zaman dulu itu. Betul. Itu perlu dikupas sedikit-sedikit ya. Kalau itu udah eranya masing-masing beda ya. Betul. Zaman dulu tuh suka tahayul, terus kemudian ada agak pinter, agak nganu logik, terus ada bisa juga kalau Pak Leo bilang sama indigo dimulainya mulai tahun berapa, ketika umur berapa. Jadi memang begini, hal-hal yang menyangkut dengan tahayul itu memang kan menyatu dengan kepercayaan masyarakat, dengan
apa namanya, hal-hal yang mungkin bisa disembunyikan. Nah itu kadang-kadang dilebih-lebihkan juga ya, Iya. dilebih-lebihkan, menjadikan kita itu cenderung terbelakang ya, Ya, itu. cenderung terbelakang. Jadi kita tuh sangat bergantung sama hal-hal yang di luar logika. Padahal seandainya kita pondasi kita adalah logika, ya pasti kita lebih maju ya dari. Betul. Ya. Padahal leluhur kita semua mengedepankan logika ya, hitung-hitungan, astronomi. Sudah ya. ngajukan, ya, sudah nganu itu, betul sekali. Itu sebetulnya leluhur kita udah pinter banget, maju banget. Cuman semakin lama kenapa kita harus mundur pemikirannya itu. Makanya harus kita sadarkan. Candi Borobudur sendiri tidak mungkin kalau misalkan terbentuk seperti sekarang itu tanpa ilmu astronomi Iya. ya. Kemudian arsitektur sudah pasti, ukiran ya, kaligrafi, seni pahat itu luar biasa kompleks sebetulnya ya, ilmu Iya. ilmu pengetahuan dan teknologinya gitu ya. Sebetulnya kita maju ya. Maju banget. Kalau saya dulu pernah baca suatu buku, tapi nggak tahu bukunya kemana itu. Ada suatu struktur pembentukan suatu alam. Alam itu kayak nggak terasa bahwa yang membentuk itu kayak semacam alien atau apa gitu. Termasuk mungkin Candi Borobudur atau mungkin yang mana nih? Yang di Bogor itu yang pernah kita ke sana, Arca Domas. Arca Domas. Mm-hmm. Berapa ribu tahun yang lalu itu, berapa puluh ribu tahun yang lalu itu adalah petunjuk ketika pesawat luar angkasa hadir. Hmm. Itu kan kelihatan banget, jadi bisa kebaca dari atas. Nah itulah makanya dia dibentuknya itu untuk bisa datang tuh, hadir tepatnya aku bisa datang ke sini. Oh begitu. Ada pengalaman spiritual apa di Arca Domas, Romo? Kalau boleh kita share ya, ke Iya. pemirsa. Kalau di Arca Domas ketika itu saya merasakan bahwa itu adalah leluhurnya adalah dari luar angkasa. Saya melihatnya dulu ketika bersama Pak Leo, bersama dengan Pak Bambang Budiarto. Iya. Itu kelihatan banget ini. Ada sesuatu yang aneh juga, tawon Hmm. tawon atau apa itu mengikutin kita dalam acara berdoa atau sembayangan itu. Lebah ya. Lebah ya, kesini ke orang-orang yang sembayangan itu. Kenapa kok dia kok harus begitu? Napas kita apa seperti harum atau apa? Kenapa mereka kok Mengandung begitu? madu apa ya? Nah Lebah itu sukanya madu ya. Itu Iya. itu kalau bilang itu kok begitu ya, kenapa ya, apa suatu makhluk itu bisa adanya begitu seperti itu. Iya, itu semacam energi ya. Ya, Energi yang ya tentu saja lebah itu kan positif ya, nggak mungkin tidak kalau kita tidak mengganggu nggak mungkin juga dia ini kan. ya. Yang saya tahu, saya itu pernah mengalami kejadian mistis soal lebah juga nih. Beberapa hari sebelum saya mendapatkan anggaplah rezeki ya, atau mungkin juga sebuah ya rezeki besar lah ya. Ya. Itu di rumah itu didatengin ini lebah. Lebah. Jadi saya menganggap wah kalau banyak lebah masuk nih kayaknya bakal dapat rezeki nih, ada semacam begitu gitu. Ya. Semacam pertanda gitu. Seperti kalau ada datang kupu-kupu, wah ini Ya. bakal ada tamu nih gitu kan, kalau orang tua dulu kan. Kalau kita dalam bahasa spiritual itu kan ketika ada lebah datang kok menghampirin kita, tapi dia tidak ngapa-ngapain kita kan tidak mungkin tahu ngapain kesini, diusir atau apa. Padahal itu ada suatu pertanda itu bisa
Kalau kita mengerti secara spiritual bahwa itu bisa diterjemahkan. Lebah itu datangnya jam berapa misalnya? Kenapa datang jam segini? Biasanya lebah selalu datangnya adalah pada bunga, kembang atau apa. Kenapa harus pada kita? Nah, itu diterjemahkan sedikit demi sedikit, akhirnya nyampe. Maksud kamu datang ke sini adalah seperti ini. Duh Gusti, kalau kita secara kejawen ya. Duh Gusti, matur nuwun sangat. Petunjuknya ngeten nggih. Petunjuk ngeten, terus kemudian baru kita lihat foto next. Apa yang akan datang dengan pengabaran si lebah itu. Nah, akhirnya terjawab. Ya betul. Jadi memang semacam pertanda ya. Betul sekali. Kalau bahasa sekarang energi lah ya. Ya, ya. Jadi saya juga kurang bisa memahami ya sebetulnya. Kenapa situs-situs di Jawa Barat itu lebih kayak Romo Arca Domas itu Ya. apa dari alien atau semacam dari bukan dari bumi ya. Saya sendiri dulu tahun 2016 17 itu rutin ke apa namanya Gunung Gunung Padang. Gunung Padang. Yang saya tangkap di bayangan saya itu bukan orang Sunda atau Pajajaran atau yang tradisional, tapi kok sosok seperti ini, seperti sosok tinggi besar bawa tongkat, seperti Merlin lah kalau di Orang zaman dulu. jenggot panjang putih gitu ya. Kok penyihir Merlin ya? Hebatnya itu, percaya nggak percaya, ketika saya ke sana bersama Kang Charlie CS, termasuk Pak Mangku Darse, Juru Mangku Darse, ketika di sana pagi-pagi saya berdoa, Tuhan ini. Duh, kok aku ditunjukkan kehidupan opa kok di sini, opa bukan opa yang kakek saya, bukan buyut, jadi orang Jerman asli, kok ada di sini. Kenapa? Padahal di Gunung Padang itu adalah milik semacam kok mampu memberikan energi itu. Ada apa ya? Pemikiran itu terus. Duh Gusti, ternyata kemampuan kamu, energinya seperti ini, bisa menunjukkan ini loh punya kamu, ini loh. Semacam kalau bilang itu kekuatan besarnya bukan pada manusia, bukan pada semesta, tapi kayak semacam kehidupan makhluk yang jauh lebih tinggi peradabannya itu punya siapa? Mungkin itu leluhur apa mungkin Bukan leluhur, tapi alien ya. alien. Petunjuknya itu, oh Gusti, itu teman. Ketika dalam itu matahari muncul, dia menunjukkan petunjuknya. Nah, itulah yang harus kita terjemahkan. Semuanya banyak yang diterjemahkan. Oh, ngeten toh. Itu yang saya pahami. Jadi Romo pernah ke Gunung Padang juga? Pernah, baru sekali, ketika sama Kang Charlie, sama istrinya Bu Sukma, Pak Mangku Jadi Darse. di tempat yang paling atas itu ada namanya batu apa namanya? Batu apa ya yang Iya. bentuknya singgasana, singgasana, batu singgasana itu karena kita kan rombongan rame gitu ya pada meditasi di situ. Ya. Kebetulan saya satu-satunya yang pakai motor waktu itu dari Jakarta ke situ dan kemalaman pula, terlambat ya, jam 9 saya baru nyampe. Kecapean saya tidur di situ di batu singgasana itu. Iya, iya. Sampai pagi kurang lebih jam 5, sampai pagi jam 5-an lah. Nah, jadi sekelibat itu saya sama entah siapa itulah yang Iya. seperti Merlin itu yang Iya. tinggi besar. Nah, itu. Itu saya ditunjukin
Jadi ini loh, dulu itu gunung itu dikelilingi laut. Dia seperti merubah gitu, kayak seperti di film-film merubah gitu. Jadi kita tuh ada di puncak ini laut. Orang berlomba-lomba naik Gunung Padang itu dari bawah itu. Kan itu kan jaraknya sekitar 10 kilo ya dari luar ke itu ya. Nah itu ada lagi sebetulnya kayak semacam gapura. Iya. Dan mereka berlomba sampai terakhir naik tangga Gunung Padang. Nah jadi ada wanita yang duduk di di tempat terakhir itu. Iya. Nah jadi yang menang itu dapat wanita itu, Oh. yang lain turun lagi. Nah itu membuahi wanita itu. Kemudian lahir bayi. Nah kalau misalkan bagus itu dipelihara, ya, Lord of Mountain ya, Iya. dalam ini bahasa Yahudi itu ya. Jadi kalau misalnya cacat itu langsung dibuang ke laut, karena kan pinggirannya itu laut gitu. Iya. Jadi itu menghasilkan generasi yang tidak cacat, generasi yang fisiknya sempurna, kemudian juga akalnya sempurna. Jadi yang cacat itu langsung dibunuh, langsung dibuang ke laut gitu. Ya itu cuma ini aja pandangan saya waktu itu. Tapi dari situ saya mulai tahu bahwa kita ini ternyata tidak sendirian di alam semesta ini. Iya. timbul kesadaran seperti itu. Bahwa manusia itu, kita sebetulnya miliki energi sampean dengan Betul. beda. Ya. Pak Leo beda, dengan siapa aja beda energinya. Ketika energi beda, cara menerjemahkan yang didapat, bentuk gambaran pun berbeda. Oke. Tidaklah mungkin kecuali kalau energinya sama, ini sama, maka akan terjadi bentuk kesamaan. Nah, ketika kita mengalami perbedaan itu, apa yang kamu lihat? Kemudian ini, ABCD. Bisa nggak kita buat suatu cerita? Tentu bisa suatu cerita. Ceritanya nanti akan terbentuk apa tujuan kita untuk mengadakan ini. Itu membuat suatu kesimpulan. Nah, itulah. Sama ketika aku sendirian aja lah, ketika di Gunung Padang, bukan sendirian. Ada suatu cerita, oh di sana itu kata yang dari itu sama dengan Gunung Padang yang di sini. Sebetulnya perluasan ini yang dengan sebelah sana itu hampir mendekatin sama. Jadi berapa hektar yang harus mengalami kesamaan? Gunungnya segitu, tingginya segitu. Kalaupun kita nggak perlu sakti, nggak perlu, tapi kita juga cukup meditasi di tempat, kita meraih ke suatu energi ke sana. Apa energi yang dia dapat beri kepada kita akan didapat. Oke. Itu. Baik Romo, mungkin Romo Erdas bisa mengambil sebuah kesimpulan yang bisa dibagikan kepada pemirsa di penonton spiritual di seluruh Indonesia. Mungkin bisa disimpulkan dan pesan-pesan Romo apa saja gitu. Boleh Romo, silakan. Ya, kita dalam belajar itu tidak akan pernah habis dalam spiritual kita, dalam keagungan keelokan lah yang kita harus tanamkan pada diri kita, pada diri sekitar, pada diri mungkin anak, cucu. Berikanlah yang terbaik dalam spiritualnya. Kita nggak usah misalnya kalau kita punya kepercayaan memang kita berdoa. Kalaupun kita nggak berdoa, tapi kita pun juga buka mata batin. Gusti berilah mereka berkat berlimpah pada generasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, itu kesimpulan yang bisa diberikan oleh Romo ya. Saya dari Candi Pondok Cabe mengucapkan, dan Mas Leo juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Sami-sami. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa diambil manfaatnya oleh para spiritual seluruh Indonesia. Itu aja akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu, rahayu.